Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fika Rahma. Bagaimana kabarnya semua? Semoga di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini kita semua tetap sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai absensi kehadiran, kalian bisa menuliskan pada kolom komentar nama dan nomor absen sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Selanjutnya, di sini yang pertama kompetensi dasar. Dalam pembelajaran SPLDV ini, yang pertama, siswa harus dapat membuat model-model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi substitusi, dan grafik. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui tentang indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Yang ketiga, menyelesaikan SPLDV dengan menggambarkan grafik. Yang keempat, menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Yang kelima, menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Lalu yang keenam, membuat model matematika dan menentukan selesaian SPLDV dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang dibentuk. Lalu yang ketujuh, membuat model matematika dan menentukan selesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi. Lalu yang terakhir, mengaplikasikan SPLDV untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam pembahasan kali ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada sistem persamaan linear. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, metode penyelesaian SPLDV. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu sistem persamaan linear sebelum belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Di sini, apakah ada yang sudah tahu mengenai sistem persamaan linear? Kita lanjut. Sistem persamaan linear ini adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C, dengan A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Sedangkan persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, begitu pula dengan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel ini adalah dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan dengan bentuk umum yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1A2X ditambah B2Y sama dengan C2 dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan berurut X0, Y0. Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Selanjutnya, kita belajar mengenai metode penyelesaian SPLDV. Di sini ada yang tahu apa aja metode penyelesaian SPLDV?
Nah, metode penyelesaian SPLDV ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga ada eliminasi dan substitusi, lalu yang keempat ada grafik. Kita belajar pertama mengenai metode substitusi terlebih dahulu. Metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Di sini diberikan contoh soal, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. 3x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8. Di sini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah awal yaitu ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsi x. Jadi persamaan pertama yaitu 3x plus y sama dengan 5 itu bisa diubah menjadi y sama dengan 5 dikurang 3x. Lalu langkah kedua, selanjutnya substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan kedua hingga memperoleh nilai x. Jadi persamaan keduanya yang kita punya yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Jadi di sini 3y-nya dimasukkan nilai y yang dari langkah awal menjadi 2x ditambah 3 dikali 5 min 3x sama dengan 8. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 2x ditambah 15 min 9x sama dengan 8. 2x ditambah min 9x sama dengan min 7x, jadi hasilnya 15 min 7x sama dengan 8. Lalu dipindah ruaskan menjadi min 7x sama dengan 8 dikurang 15. Jadi di sini kita ketahui bahwa min 7x sama dengan min 7 jika disederhanakan menjadi x sama dengan 1. Lalu dari langkah kedua kita sudah mempunyai bahwa nilai x itu sama dengan 1. Selanjutnya langkah ketiga yaitu substitusikan nilai x sama dengan 1 ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal yaitu y sama dengan 5 min 3x. Jadi di sini nilai x-nya disubstitusikan menjadi 1, jadi 5 dikurang 3 dikali 1 yaitu nilai y-nya 5 dikurang 3 sama dengan y sama dengan 2. Kita sudah mengetahui nilai x-nya yaitu x sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 1,2 atau himpunan penyelesaiannya 1,2. Kita lanjut ke metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Dalam metode eliminasi ini, salah satu variabel dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Di sini diberikan contoh yaitu selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu persamaan ke-1 ada 3x plus y sama dengan 5 dan 2x plus 3y sama dengan 8. Langkah-langkah penyelesaiannya itu yaitu eliminasi variabel y untuk menentukan x, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Lalu agar bilang koefisien y-nya sama, maka persamaan kedua harus kita kalikan 3, yaitu menjadi 9x ditambah 3y sama dengan 15.
Lalu dikurangkan, hasilnya sama dengan 2x dikurang 9x sama dengan min 7x. Lalu di sini 3y dikurang 3y sama dengan habis atau 0. 8 dikurang 15 sama dengan min 7. Lalu min 7x sama dengan min 7y, berarti x sama dengan min 7 dibagi min 7. Hasilnya x sama dengan 1. Lalu untuk menemukan nilai y, maka eliminasi variabel x. Nah, di sini kita harus menyamakan koefisien x. Berarti nilai persamaan 1, 2x ditambah 3y sama dengan 8. Harus kita kalikan 3, yaitu hasilnya 6x ditambah 9y sama dengan 24. Lalu ini persamaan kedua, kita kalikan 2, 3x plus y sama dengan 5, hasilnya 6x plus 2y sama dengan 10. 6x dikurang 6x, maka hasilnya 0. Lalu 9y dikurang 2y sama dengan 7y, dan 24 dikurang 10 sama dengan 14, yang artinya hasilnya 7y sama dengan 14. Maka nilai y sama dengan 14 dibagi 7, y sama dengan 2. Jadi di sini kita mendapatkan persamaan di atas atau himpunan penyelesaiannya, yaitu x0 sama dengan 1 dan y0 sama dengan 2. Lalu kita ke metode selanjutnya, yaitu metode eliminasi substitusi, yang mana metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi setelah mendapatkan nilai variabel pertama. Untuk mendapatkan nilai variabel kedua, maka kita dapat menggunakan metode substitusi. Contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, yaitu persamaan pertama, min 4x ditambah 5y sama dengan 850, dan persamaan keduanya 7x min 4y sama dengan 300. Lalu kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, proses eliminasi, yaitu untuk menentukan nilai x, maka yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi y. Jadi di sini persamaan pertama kita kalikan 4, yaitu min 4x ditambah 5y sama dengan 850 dikali 4 sama dengan min 16x ditambah 20y sama dengan 3400. Lalu persamaan kedua kita kalikan 5, 7x min 4y sama dengan min 300 dikali 5 sama dengan 35x min 20y sama dengan min 1500, yang mana hasilnya ini dikurangi atau dieliminasi menjadi 19x sama dengan 1900, atau x sama dengan 1900 dibagi 19, x sama dengan 100. Lalu yang kedua, proses substitusinya. Untuk menentukan nilai y, substitusikan nilai x sama dengan 100 ke salah satu persamaan di atas. Misalkan dipilih persamaan 1, yaitu min 4x ditambah 5y sama dengan 850. Maka di sini min 4x, x-nya kita substitusikan 100 ditambah 5y sama dengan 850. Min 400 ditambah 5y sama dengan 850. Jadi pindah ruas, 5y sama dengan 850 ditambah 400, maka 5y sama dengan 1250, atau
Y sama dengan 250. Jadi di sini kita sudah ketahui X 0-nya sama dengan 100 dan Y 0-nya sama dengan 250. Jadi himpunan penyelesaiannya 100,250. Yang terakhir ada metode grafik, yang mana sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Selanjutnya, grafik dari persamaan linear dua variabel terdiri dari dua garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear disebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode grafik, yaitu persamaan ke-1 ada 2x min y sama dengan 6 dan 3x plus y sama dengan 4. Di sini yang pertama itu kita harus dapat menggambarkan masing-masing persamaan di atas. Untuk mempermudahnya kita membutuhkan tabel. Di sini untuk 2x min y sama dengan 6, apabila x-nya min 2, maka kita mendapatkan hasil y sama dengan min 10. Apabila x-nya min 1, maka titik y-nya ada di min 8. Apabila x-nya 0, y-nya min 6. Apabila titik x-nya 1, maka y-nya min 4, x-nya 2, y-nya min 2, dan x-nya 3, titik y-nya berada di 0. Lalu selanjutnya 3x plus y sama dengan 4. Di sini apabila x-nya min 2, maka y-nya adalah 10, x-nya min 1, y-nya 7, dan apabila x-nya 0, y-nya 4, x-nya 1, y-nya 1, dan x-nya 2, y-nya min 2, dan apabila x-nya 3, y-nya min 5. Maka di sini kita ketahui bahwa titik persekutuannya adalah titik himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 2. Atau kita juga dapat menggambarkan grafiknya seperti ini. Sampai di sini penjelasan mengenai SPLDV. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel ini? Terima kasih untuk yang sudah menyimpulkan mengenai pembelajaran kali ini. Ibu tambahkan metode penyelesaiannya, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode campuran atau gabungan dari substitusi dan eliminasi, lalu yang keempat ada metode grafik. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Selanjutnya akan diberikan lembar kerja yang harus dikerjakan secara individu melalui Google Classroom, dan ada juga penilaian berupa 10 soal, PG dan esai yang harus diselesaikan. Nanti akan dibagikan melalui Google Form. Sekian untuk pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.